Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane Mahipal Basri dari jurusan Akidah Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dengan NIM 1133033100029. Oke, di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk mereview skripsi tentang konsep kebahagiaan perspektif Komarudin Hidayat. Oke, jadi skripsi ini dibuat oleh bernama Nur Ali Hamid dari program studi Akidah Filsafat Islam. Langsung saja ke pembahasan dari skripsi ini. Oke, yang pertama ada tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu kebahagiaan selalu menjadi topik permasalahan serius untuk diperbincangkan dan selalu hangat dibicarakan bagi seseorang yang sulit atau sedang mencari kebahagiaan di dalam hidupnya. Nah, artinya bahagia merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia. Kebahagiaan yang berawal dari bawaan alami manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai kelebihan dan kesempurnaan. Kelebihan yang dimiliki manusia menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Oke. Hal ini sebagaimana ya firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 sebagai berikut. Walaqad karramna walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami melebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Oke. Jadi seseorang ketika berhadapan dengan zona nyaman, maka sulit rasanya keluar dari wilayah nyaman tersebut. Beberapa faktor sulitnya untuk keluar dari zona nyaman karena mendatangkan rasa nyaman, aman, dan tidak berbahaya. Rasa nyaman yang menghadirkan kenyamanan itu bisa saja menipu juga membatasi terbukanya peluang untuk meraih kebahagiaan yang lebih tinggi. Maka dari itu, Tuhan menganugerahkan akal budi yang berperan sebagai panduan hidup agar dapat merayakan kehidupan dan tidak sesat jalan. Oke, kita masuk ke pembahasan ke batasan dan rumusan masalah berdasarkan pemaparan di batasan dan rumusan masalah. Jadi itu konsep kebahagiaan perspektif Komarudin Hidayat. Nah, berdasarkan pemaparan itu, maka dapat sekilas dipahami bagaimana pandangan Komarudin Hidayat mengenai kebahagiaan agar batasan masalah lebih fokus dan terarah. Jadi itu penjelasan itu kayak berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan lah. Maka penulis itu akan tertarik untuk mendalami persoalan konsep kebahagiaan berdasarkan pemikiran Komarudin Hidayat ya. Komarudin Hidayat yang memberikan pemahaman bahwa kebahagiaan tertinggi terletak pada kebahagiaan spiritual, atau bahasa Inggrisnya itu spiritual happiness. Penulis itu tertarik untuk membahas pemikiran Komarudin Hidayat sebagai contoh pemikir Indonesia dengan konsep-konsep yang menarik setiap macam karya-karyanya. Jadi begitu. Jadi metode penelitian.
Metode metode penelitian. Metode penelitian. Satu, ada namanya tuh jenis penelitian. Dalam penelitian ini di dalam penelitian ini tuh penulis menerapkan metode studi kepustakaan atau bahasa Inggrisnya yaitu library research dan wawancara. Penulis menggunakan sumber-sumber studi kepustakaan sebagai rujukan dalam mengumpulkan informasi dan mengumpulkan data-data, yaitu dalam bentuk buku-buku, jurnal, e-book yang berkaitan dengan penelitian ini. Oke, sumber data. Dalam penelitian ini di skripsi ini, dalam penelitian ini ada dua sumber yang digunakan. Pertama itu ada sumber premier, yaitu sumber atau karya yang menyediakan bahan utama yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini menjadi sumber data premiernya adalah psikolog kebahagiaan. Dalam kurung itu ada merawat bahagia tiada akhir, psikolog kematian, life journey atau hidup produktif dan bermakna ada the wisdom of life, iman yang menjarah penjara kehidupan. Jadi itu menafsirkan kehendak Tuhan, agama untuk peradaban dan psikolog ibadah yang merupakan karya Komarudin Hidayat sendiri. Dan data premier penelitian ini juga diperoleh untuk teknik wawancara dengan Komarudin Hidayat mengenai pemikiran Komarudin Hidayat tentang kebahagiaan. Jadi itu Komarudin Hidayat tuh memikirkan kalau kebahagiaan ini ya kebahagiaan ini kebahagiaan ini tiada habisnya. Jadi kayak ada yang tadi dalil di atas itu walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum, itulah pokoknya saya agak lupa. Jadi kebahagiaan itu kalau dari penjelasan dalil tadi yang saya baca itu artinya ya kan tadi udah disebutin sama, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan kepada mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jadi tuh kebahagiaan tuh emang udah ditebarin sama Allah di muka bumi ini. Kayak misalkan kebahagiaan gak cuman kayak tertawa dan senang-senang atau foya-foya lainnya. Bisa jadi kebahagiaan itu menangis. Kenapa bisa menangis? Ada kan orang yang kebahagiaannya itu menangis, kayak misalkan sudah tidak lama berjumpa atau bertemu dengan orang baru, dengan orang lama, dan sekian tahun lamanya dia baru berjumpa dengan kayak orang yang disayang gitu pas di waktu kecil. Misal jadi kita udah adik kakak misalkan, atau lebih sedihnya lagi ini orang tua, misalkan orang kita udah merantau selama beberapa tahun, kayak misalkan kita kuliah selama S1 dan S2 itu kan lumayan lama tuh, apalagi kalau misalkan sampai S3 itu kayak hidupnya full ngerantau gitu di kota orang. Nah terus pas kita pulang, kayak kita tuh kita tuh kayak menangis kebahagiaan itu loh pokoknya itu jadi intinya kebahagiaan itu tidak tentang tersenyum atau tertawa atau dan lain sebagainya. Kebahagiaan itu bisa juga dengan menangis kan, yang biasanya dilambangkan itu menangis menandakan kesedihan ya. Jadi begitu. Oke, jadi dari kesimpulan tadi yang saya luapkan atau omongkan, kesimpulan tuh bagi Komarudin Hidayat, setiap
orang mempunyai hak untuk bahagia dan setiap orang mempunyai capaian yang berbeda-beda dalam mencapai kebahagiaannya. Setiap orang memiliki hak dan kesempatan untuk berbahagia sesuai dengan level-levelnya. Jadi tuh kayak kalau misalkan orang lagi bahagia, kita tuh harusnya juga ikut bahagia karena membantu itu hitungannya saling menolong. Kayak misalkan dia lagi bahagia bertemu orang tuanya, masa kita mengejek-ejek baru ketemu orang tua gitu, nggak mungkin sampai kayak gitu. Pasti kita juga kayak mengucapkan selamat ya udah bertemu orang tua kamu, pasti kamu sangat senang gitu. Nah, jadi begitu. Jadi konsep dan pengalaman bahagia yang dialami manusia tentu bermacam-macam dan dibuat hierarkinya. Jadi dibuat seperti itu hierarkinya. Penulis dari skripsi ini menyimpulkan kebahagiaan dalam pandangan Komarudin Hidayat terbagi menjadi 3 unsur kebahagiaan. Kebahagiaan pertama yaitu pilar-pilar kebahagiaan. Yang kedua itu ada tangga-tangga kebahagiaan dan yang ketiga itu ada kebahagiaan spiritual sebagai puncak kebahagiaan. Nah, berkenan dengan pokok-pokok pemikiran Komarudin Hidayat tentang kebahagiaan berikut tentang kebahagiaan, kayak dapat penulis kayak diberikan kesimpulan gitu ya. Kayak yang pertama itu ada unsur yang pertama itu terdapat dalam pilar-pilar kebahagiaan. Dalam pilar-pilar kebahagiaan terdapat 3 pilar utama dan mempengaruhi kebahagiaan seseorang, yaitu ada pilar yang pertama yaitu memiliki keluarga yang baik, atau bahasa Inggrisnya adalah having a good family. Jadi Komarudin Hidayat itu mengutarakan bahwa keluarga yang baik adalah faktor utama dalam pilar-pilar kebahagiaan. Karena hidup, perilaku, dan kesetiaan manusia terdapat dalam tubuh keluarga. Jadi keluarga itu yang baik akan mempengaruhi kebahagiaan seseorang karena keluarga memiliki daya gravitasi yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang dapat meraih karirnya yang autentik dan kukuh apabila memiliki keluarga yang baik. Jadi itu kita ambil contoh dari kayak misalkan lingkungan sekitar atau dari diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan jadi kayak masa lalunya ada, misalkan orang masa lalu itu kayak kurang mendapatkan kebahagiaan dari kedua orang tuanya, dari family, dari keluarganya, itu kayak itu akan menentukan dia di masa depannya gitu. Kayak jadi masa depan dia yang menentukan itu adalah orang tuanya yang mendidiknya dari kecil hingga sampai akhir hayat. Itu wajib mendidik anak sampai akhir hayat. Oke. Jadi ada yang kedua itu pilar yang kedua memiliki pekerjaan yang bagus, having a good job. Komarudin Hidayat berpendapat bahwa kerja membuat seseorang menjalani hidup yang penuh arti, menjadi produktif, dan apapun kerja seseorang berkaitan dengan harga diri dimiliki seseorang. Nah, seseorang yang bekerja tetapi tidak merasakan kenyamanan atau kecocokan, tetapi bangga dengan pekerjaan yang dia miliki, maka tetap hatinya akan tersiksa dan ruang kerja tersebut ibarat tahanan. Jadi kerja yang baik akan membuat seseorang bahagia. Jadi berdasarkan dari pengalaman saya aja ya, saya pernah bekerja tuh kayak nggak nyaman gitu, kayak rasanya nggak bahagia gitu, kayak kurang nyaman, kayak baru sebulan 2 bulan itu udah nggak mau kerja lagi di situ. Coba kalau misalkan kalau kerjanya nyaman dari awal, kenyamanan nggak cuma dari kayak orang, dari kerjaan, nggak dari kerjaan doang kenyamanan itu. Jadi kenyamanan itu dari kayak rekan partner atau orang teman lah, terus juga dari kerjaannya, juga dari ada atasannya mungkin gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu memiliki teman-teman dan komunitas yang baik. Bahasa Inggrisnya itu having a good friends and community. Bagi Komarudin Hidayat, setiap manusia memiliki unsur yang tidak hanya dihabiskan oleh persoalan rumah tangga dan unsur kerja.
tetapi juga dipergunakan untuk bermasyarakat, memiliki teman-teman komunitas yang baik menjadi suatu pilar yang penting dalam meraih kebahagiaan dan merupakan faktor yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Seseorang dengan kompleks yang baik dan memiliki kawan yang baik akan mendatangkan rasa nyaman, dan dalam hal ini menurut Komarudin Hidayat dapat dilakukan bentuk reuni. Jadi nggak cuma kerja, sama dari keluarga. Jadi kalau misalkan biasanya kan kayak kalau anak-anak ya zaman sekarang gitu kan, kayak malah curhat-curhat di sosmed gitu, eh, kayak misalkan temennya itu emang udah menjadi rumahnya gitu bagi dia. Kayak eh, gimana sih kalau misalkan ada orang yang dapat teman sefrekuensi, pasti nyaman kan, pasti nyaman, kayak sama dengan keluarga, sama dengan pekerjaan, seperti itu. Oke. Coba kalian ya kayak misalkan jadi ada teman yang tidak sefrekuensi, pasti kalian tidak nyaman kan untuk berteman dengannya. Pasti cuman kayak come and go, kayak datang, perhatikan kayak saya nggak nyaman nih sama dia, kayak nggak sefrekuensi. Oke, terus kayak udah pergi gitu, nggak enak gitu. Oke. Cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Zidan Maif Al Basri. Bil wa taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.